Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah ruang konseling? Nah, hari ini kita akan coba bedah hal itu dari sudut pandang yang mungkin nggak biasa. Lewat sebuah teks teologi Kristen, kita akan menemukan gagasan tentang adanya orang ketiga yang tak terlihat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau saya bilang sesi konseling, ada berapa orang yang langsung kebayang di kepala Anda? Yap, pastinya jawaban yang paling umum itu dua kan, ada konselornya, terus ada orang yang lagi butuh bantuan. Kelihatannya simpel dan jelas banget. Nah, tapi menurut teks yang lagi kita bahas ini, ceritanya tuh nggak sesederhana itu. Justru disinilah bagian serunya dimulai. Karena kenyataannya ada lebih banyak pihak yang terlibat daripada yang kita kira. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah selalu lebih dari dua. Di sini kita bakal coba bongkar anggapan kalau isinya cuma dua orang itu. Jadi gini, bahkan kalau kita nggak ngomongin teologi dulu deh, dari sisi psikologi aja, ada yang namanya transferensi. Ini adalah proses di mana orang yang konseling tanpa sadar malah ngebawa sosok lain dari hidupnya, misalnya orang tua atau pasangan, terus diproyeksikan ke si konselor. Jadi secara nggak langsung, orang-orang ini tuh ikutan nimbrung di ruangan itu. Udah lebih dari dua orang kan? Intinya begini. Bahkan sebelum kita masuk ke ranah spiritual atau teologis, ide kalau di ruangan itu cuma ada dua orang tuh udah salah kaprah dari awal. Ruangan itu sebenarnya udah rame, penuh sama hantu-hantu dari masa lalu. Oke, lanjut. Ada lagi nih kerumitan lain yang diangkat sama sumber ini. Sesuatu yang manusiawi banget, yaitu jebakan menyalahkan. Jadi teks ini ngasih peringatan keras soal apa yang dia sebut determinisme genetik. Maksudnya, itu tuh ide di mana kita gampang banget nyalain orang tua, nyalain masa lalu buat semua kelakuan dan perasaan kita sekarang. Nah, menurut sumber ini, itu tuh jebakan. Jebakan yang bikin kita nggak bisa maju. Nah, buat melawan ide tadi, penulisnya mengutip ayat ini. Coba deh perhatikan penekanannya. Fokusnya itu bukan pada apa yang orang lain lakukan ke kita, tapi justru pada tanggung jawab kita sendiri. Teks ini mau geser fokusnya, dari nyalain orang lain ke tanggung jawab pribadi. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pandangan determinisme yang fokusnya keluar, nyalahin faktor eksternal dan ujung-ujungnya mentok. Tapi di sisi lain, ada pandangan dari sumber kita ini yang nekenin soal tanggung jawab pribadi. Dan justru inilah yang membuka pintu buat perubahan. Beda banget kan cara pandangnya? Nah, pertanyaannya jadi makin dalam kan? Kalau kita nggak bisa cuma nyalahin masa lalu, dan kita juga udah tahu kalau di ruangan itu ada sosok lain secara psikologis, terus menurut teks ini, siapa lagi dong yang sebenarnya ada di sana? Oke, ini dia. Kita sampai ke jantung argumennya. Bagian ketiga, orang ketiga yang tak terlihat. Disinilah jawabannya terungkap. Nah, disinilah teks ini ngasih pernyataan yang paling berani. Penulisnya bilang, Kristus sendiri itu hadir secara nyata di dalam sesi konseling. Dasarnya apa? Dasarnya ya janji dari Alkitab yang terkenal ini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Kesimpulannya jadi sangat radikal dan to the point. Sesi konseling menurut kerangka ini bukan lagi pertemuan dua orang atau diade, tapi jadi sebuah triade. Ada konselor, ada konseli, dan ada Kristus. Terus, emangnya kenapa kalau ada 3 pihak? Apa bedanya? Nah, kalau ini benar, gimana dampaknya ke proses konseling itu sendiri? Yuk kita lihat di bagian terakhir, sang konselor utama. Jadi kehadiran pihak ketiga ini bukan cuma jadi penonton pasif ya. Menurut sumber ini, kehadirannya itu mengubah total dinamikanya. Dia menjadi konselor utama yang sesungguhnya. Otoritas tertinggi di dalam ruangan itu bahkan di atas si konselor manusianya. Slide ini ngejelasin dampaknya dalam 3 langkah. Pertama, kebiasaan nyalahin orang lain jadi nggak relevan lagi, karena kehadiran Tuhan itu seolah-olah menelanjangi semua alasan kita. Kedua, fokusnya geser, dari yang tadinya cuma pakai kebijaksanaan manusia, jadi ke kebenaran ilahi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, otoritas si konselor manusia ditaruh di tempat yang semestinya. Dia bukan lagi suara final di ruangan itu. Dan puncaknya, ini mengubah tujuan utama konseling itu sendiri. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar biar merasa lebih baik untuk sementara waktu, tapi untuk benar-benar menjadi lebih baik, tumbuh jadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Ini pergeseran yang gede banget loh. Sebagai penutup, coba deh kita tarik ide ini keluar dari konteks konseling. Coba kita renungkan ini.
Gimana ya kalau kita sadar ada kehadiran pihak ketiga yang tak terlihat? Kira-kira itu bakal mengubah cara kita ngobrol dan berinteraksi dalam setiap percakapan nggak ya? Sesuatu untuk kita pikirkan bareng-bareng.